Ranking terbaru FIFA, update hari Kamis, tanggal 21 November tahun 2024. Argentina masih memimpin di peringkat pertama dunia, meski harus mengalami penurunan poin sebesar 16,25 dari pembaruan sebelumnya. Dengan total poin 1867,25, Albiceleste tetap mempertahankan posisinya di puncak, menunjukkan konsistensi meski tekanan dari rival semakin terasa. Perancis, yang berada tepat di bawah Argentina, juga hanya mengalami perubahan yang sangat kecil dengan penurunan 0,06 poin, menjadikan total poin mereka 1859,79. Kemenangan dan penampilan konsisten mereka dalam berbagai kompetisi internasional terus menempatkan mereka sebagai salah satu tim terbaik dunia. Spanyol, yang memperoleh tambahan 8,95 poin, kini berada di peringkat ketiga dengan 1853,28 poin. Performa mereka yang terus berkembang, terutama dengan keberhasilan mereka di turnamen-turnamen besar, menjadikan mereka tim yang semakin sulit ditandingi. Inggris juga mencatatkan peningkatan performa dengan tambahan 5,98 poin, membawa mereka ke total 1813,81. The Three Lions tetap konsisten di posisi keempat, menunjukkan potensi besar mereka untuk naik lebih tinggi di masa mendatang. Brazil, meskipun masih di peringkat 5, mengalami penurunan 8,52 poin, membawa total poin mereka menjadi 1775,85. Meskipun tim ini tetap menjadi kekuatan sepak bola yang disegani, mereka menghadapi tantangan dalam mempertahankan dominasi mereka di kancah internasional. Portugal mencatatkan kemajuan dengan naik satu posisi ke peringkat ke-6, berkat penambahan 3,44 poin yang membuat total poin mereka mencapai 1756,12. Tim yang dipimpin oleh Cristiano Ronaldo ini terus menunjukkan daya saing tinggi di pentas internasional, dan peningkatan ini membuktikan kualitas mereka. Belanda, yang berada di posisi ke-7, hanya mengalami sedikit penurunan 0,69 poin, namun tetap solid dengan 1747,55 poin. Tim ini selalu menjadi ancaman bagi lawan-lawannya, meskipun mereka masih berusaha mencapai performa terbaik mereka. Belgium, yang sempat memimpin dalam beberapa tahun terakhir, kini berada di posisi ke-8 setelah turun cukup tajam 20,65 poin, dengan total poin 1740,62. Meskipun ada penurunan, tim yang dipenuhi pemain bintang ini tetap berpotensi untuk kembali bersaing di puncak dunia. Italia, yang berada di posisi ke-9, mencatatkan peningkatan 2,11 poin, membawa total poin mereka menjadi 1731,51. Tim ini, dengan tradisi panjang di sepak bola internasional, terus menunjukkan ketangguhan meski menghadapi tantangan dalam beberapa tahun terakhir. Jerman berhasil naik satu posisi ke peringkat ke-10, dengan sedikit penambahan 0,20 poin, menjadikan total poin mereka 1703,79. Tim ini mungkin tidak mencatatkan kemajuan besar, tetapi stabilitas mereka di peringkat 10 besar menunjukkan konsistensi yang patut diacungi jempol. Uruguay menunjukkan performa yang mengesankan dengan lonjakan 15,55 poin, berkat kemenangan dalam sejumlah pertandingan yang krusial. Mereka kini menempati peringkat ke-11 dengan 1695,91 poin. Kenaikan ini membuktikan bahwa tim yang dipimpin oleh para pemain berpengalaman ini masih memiliki kualitas untuk bersaing di tingkat tertinggi sepak bola internasional. Sementara itu, Kolombia mengalami penurunan 29,93 poin, yang membawa mereka turun dua posisi ke peringkat ke-12 dengan 1694,44 poin. Kekalahan-kekalahan penting membuat mereka harus menghadapi realitas bahwa mereka perlu kembali bangkit untuk mempertahankan tempat mereka di papan atas. Kroasia juga mengalami penurunan meski lebih kecil, yakni 9,78 poin, sehingga mereka kini berada di peringkat ke-13 dengan total 1691,58 poin. Meski demikian, tim ini tetap menjadi salah satu kekuatan utama di Eropa dan dunia, meski belum mampu mempertahankan konsistensi tinggi yang mereka tunjukkan di turnamen sebelumnya. Maroko bertahan di peringkat ke-14, meskipun ada sedikit kenaikan 6,60 poin, yang membawa mereka mengumpulkan total 1688,17 poin. Jepang, yang berada di peringkat ke-15,
mencatatkan tambahan 7,69 poin, dengan total 1.652,78 poin. Tim yang selalu menjadi wakil Asia di panggung dunia ini terus menunjukkan kualitas yang semakin berkembang, mencatatkan kemenangan dan performa impresif dalam berbagai kompetisi internasional. Amerika Serikat mengalami lonjakan yang cukup signifikan dengan tambahan 14,66 poin, membawa mereka naik 2 posisi ke peringkat ke-16, dengan total poin 1.645,63. Meksiko mengalami penurunan kecil dalam poin mereka, meskipun tetap berada di peringkat ke-17 dengan total 1.640,67 poin. Senegal mencatatkan kenaikan 10,15 poin, yang membawa mereka naik 2 peringkat ke peringkat ke-18 dengan 1.637,28 poin. Iran juga mengalami penambahan 7,73 poin, yang membuat mereka tetap bertahan di posisi ke-19 dengan total 1.635,31 poin. Akhirnya, Swiss mengalami penurunan 6,22 poin, yang membawa mereka turun 3 posisi ke peringkat ke-20 dengan 1.625,16 poin. Denmark kini berada di urutan ke-21 dengan total 1.611,49 poin, mengalami penurunan sebesar 5,85 poin dari sebelumnya. Meski tetap berada di posisi ini, performa tim ini menunjukkan sedikit penurunan. Austria berhasil naik 1 peringkat ke posisi 22, dengan tambahan 0,67 poin, mencatatkan total 1.589,84 poin. Korea Selatan mengalami penurunan 1 peringkat ke posisi 23, dengan sedikit penurunan sebesar 4,48 poin, yang menurunkan total poinnya menjadi 1.585,45. Ekuador tampil luar biasa, meraih lonjakan signifikan dengan naik 3 peringkat ke posisi 24. Peningkatan 23,81 poin membawa total poin mereka menjadi 1.560,13, mencatatkan kemajuan pesat yang patut diperhatikan. Ukraina berada di posisi ke-25 dengan 1.554,94 poin, mengalami sedikit kenaikan sebesar 2,57 poin. Australia harus turun 2 peringkat ke posisi 26 setelah mengalami penurunan signifikan sebesar 8,63 poin, yang membuat total poinnya menjadi 1.544,14. Swedia berhasil naik 1 peringkat ke posisi 27, dengan peningkatan 9,79 poin yang mengangkat total mereka menjadi 1.540,20. Turki mengalami penurunan yang cukup besar, turun 2 peringkat ke posisi 28. Dengan penurunan 10,91 poin, total poin mereka menjadi 1.537,24, menunjukkan tantangan besar bagi tim ini untuk kembali ke jalur kemenangan. Wales berada di posisi 29 dengan total 1.534,39 poin, naik sedikit sebesar 5,43 poin. Hungaria juga mengalami sedikit penurunan, meskipun berhasil naik 2 peringkat ke posisi 30. Dengan total poin 1.517,57, mereka mengalami pengurangan sebesar 1,76 poin, namun tetap menunjukkan daya saing yang layak diperhatikan. Kanada mencatatkan performa gemilang dengan kenaikan 4 peringkat, kini berada di posisi ke-31 dengan total poin 1.516,02, bertambah sebanyak 8,75 poin. Sementara itu, Serbia juga berhasil menanjak 1 tingkat ke posisi ke-32, mengumpulkan 1.514,28 poin setelah menambah 3,12 poin. Performa stabil mereka menjadi kunci dalam mempertahankan momentum di kompetisi. Sebaliknya, Mesir harus merelakan posisinya turun 3 peringkat ke urutan ke-33. Dengan total 1.513,49 poin, mereka mengalami pengurangan signifikan sebanyak 12,76 poin, menandakan adanya tantangan besar yang mereka hadapi di pertandingan terakhir. Di tempat ke-34, Rusia tetap menunjukkan eksistensi di papan tengah dengan perolehan 1.512,33 poin, bertambah 3,60 poin dari sebelumnya. Namun, kabar kurang menyenangkan datang dari Polandia, yang turun 4 peringkat ke posisi ke-35 dengan 1.510,62 poin,
kehilangan 12,57 poin akibat hasil pertandingan yang kurang memuaskan. Di sisi lain, Panama tampil impresif dengan lonjakan 3 peringkat ke posisi ke-36. Dengan tambahan 11,82 poin, mereka kini mengoleksi 1.505,62 poin, mencerminkan perkembangan signifikan dalam performa tim. Aljazair, yang kini di posisi ke-37, mengalami sedikit kemunduran dengan pengurangan 1,09 poin, membawa total poin mereka menjadi 1.495,85. Di peringkat ke-38, Yunani menunjukkan kebangkitan kecil dengan tambahan 2,46 poin, mengamankan posisi mereka dengan total 1.489,88 poin, naik 4 tingkat. Peru, meskipun turun 1 peringkat ke posisi ke-39, masih memiliki peluang besar untuk bangkit meski kehilangan 5,82 poin, membuat total poin mereka menjadi 1.488,42. Rumania menunjukkan performa stabil meskipun kehilangan 0,45 poin. Mereka naik 3 peringkat ke posisi ke-40 dengan total 1.486,77 poin. Di peringkat ke-41, Slovakia harus puas turun setelah kehilangan 3,69 poin, menyisakan total 1.486,19 poin. Republik Ceko menampilkan kebangkitan kecil dengan tambahan 4,49 poin, mengangkat posisi mereka ke peringkat ke-42 dengan total 1.484,88 poin. Norwegia mencuri perhatian dengan lonjakan luar biasa, naik 5 peringkat ke posisi ke-43 setelah menambah 10,94 poin. Dengan total 1.484,44 poin, Norwegia menunjukkan bahwa mereka siap bersaing di level yang lebih tinggi dengan hasil memuaskan dari pertandingan terakhir mereka. Namun, sorotan utama datang dari Skotlandia, yang melompat 7 peringkat ke posisi ke-44. Tambahan 18,90 poin membuat total mereka mencapai 1.480,24 poin, menjadikan mereka salah satu tim dengan peningkatan paling signifikan dalam daftar ini. Sebaliknya, Pantai Gading mengalami penurunan drastis. Tim ini turun 5 peringkat ke posisi ke-45, kehilangan 15,10 poin, menyisakan 1.478,47 poin. Kejutan terbesar mungkin datang dari Nigeria, yang anjlok hingga 10 peringkat ke posisi ke-46. Dengan kehilangan besar sebanyak 25,99 poin, mereka kini memiliki total 1.477,30 poin. Venezuela, di posisi ke-47, juga mengalami penurunan, kehilangan 6,76 poin sehingga totalnya menjadi 1.475,71 poin. Sementara itu, Qatar turun 2 peringkat ke posisi ke-48, dengan kehilangan 4,00 poin yang membuat total mereka menjadi 1.474,60 poin. Kamerun, yang kini di posisi ke-49, sedikit tertekan setelah kehilangan 0,63 poin, menyisakan total 1.471,49 poin. Meski demikian, mereka tetap bertahan di papan tengah. Chili memberikan kejutan dengan kenaikan 3 peringkat ke posisi ke-50. Tambahan 14,22 poin membawa total mereka menjadi 1.469,44 poin, mencerminkan kembalinya semangat bertanding mereka setelah beberapa laga yang menantang. Costa Rica berada di posisi ke-51 meskipun turun 1 peringkat, dengan total 1.466,53 poin. Penambahan 0,96 poin menunjukkan bahwa performa mereka cukup stabil, meskipun tekanan dari tim-tim di sekitar peringkat ini membuat posisi mereka rentan. Mali menjadi salah satu tim yang menunjukkan kemajuan signifikan. Mereka naik 2 peringkat ke posisi ke-52, setelah menambahkan 11,26 poin untuk total 1.466,10 poin. Di sisi lain, Tunisia mengalami kemunduran drastis, kehilangan 14,10 poin dan turun 6 peringkat ke posisi ke-53. Dengan total 1.464,42 poin, ini menjadi sinyal bahwa tim perlu mengevaluasi strategi mereka guna kembali ke performa terbaik. Paraguay mencuri perhatian dengan kenaikan 1 peringkat ke posisi ke-54.
Tambahan 17,48 poin yang membawa total mereka menjadi 1.458,26 poin adalah hasil dari upaya gigi mereka dalam pertandingan terakhir. Namun, kabar kurang baik datang dari Slovenia, yang turun 3 peringkat ke posisi ke-55. Dengan kehilangan 5,34 poin, mereka kini memiliki total 1.454,25 poin. Irak, meski tetap bertahan di posisi ke-56, mencatatkan peningkatan dengan tambahan 8,46 poin, membawa total mereka menjadi 1.442,86 poin. Afrika Selatan memberikan kejutan dengan lonjakan 3 peringkat ke posisi ke-57, setelah menambahkan 12,89 poin untuk total 1.428,87 poin. Uzbekistan, meskipun tetap bertahan di posisi ke-58, mengalami penurunan kecil dengan kehilangan 4,33 poin, sehingga total mereka kini menjadi 1.424,93 poin. Kabar buruk datang dari Arab Saudi, yang tetap berada di posisi ke-59 tetapi kehilangan 16,11 poin, menyisakan total 1.406,56 poin. Jamaika naik 1 peringkat ke posisi ke-60 dengan total 1.405,36 poin. Kenaikan kecil ini memberikan semangat baru bagi tim untuk terus meningkatkan posisi mereka di ranking dunia. Republik Irlandia menunjukkan kemajuan signifikan dengan naik 2 peringkat ke posisi ke-61. Mereka berhasil menambah 4,61 poin, membawa total mereka menjadi 1.400,22 poin. Namun, Kongo Dokter harus menghadapi penurunan yang cukup tajam, turun 5 peringkat ke posisi ke-62. Tim ini kehilangan 35,53 poin, dengan total kini menjadi 1.395,77 poin. Sebaliknya, Uni Emirat Arab, UEA, mencatatkan lonjakan yang sangat impresif, naik 5 peringkat ke posisi ke-63 setelah meraih tambahan 24,23 poin, menjadikan total mereka 1.385,57 poin. Di posisi ke-64, Yordania mengalami sedikit penurunan meskipun masih berada di posisi yang relatif stabil. Mereka kehilangan 4,84 poin, menjadikan total mereka 1.375,91 poin. Albania berada di posisi ke-65, dengan total 1.375,58 poin, setelah mengalami penurunan kecil sebanyak 3,71 poin. Oman, meskipun tidak mengalami kenaikan signifikan, tetap bertahan di posisi ke-80 dengan total 1.306,66 poin, bertambah sedikit 0,67 poin. Bahrain mengalami penurunan yang cukup signifikan, turun 5 peringkat ke posisi ke-81. Tim ini kehilangan 8,28 poin, menjadikan total mereka 1.305,52 poin. El Salvador tetap berada di posisi ke-83, meskipun berhasil menambah 2,82 poin, membawa total mereka menjadi 1.300,81 poin. China juga mengalami kenaikan 2 peringkat, naik ke posisi ke-90 setelah menambah 9,09 poin, sehingga total mereka menjadi 1.266,38 poin. Syria harus mengalami penurunan, turun 2 peringkat ke posisi ke-95 setelah kehilangan 2,71 poin, dengan total 1.249,48 poin. Thailand harus merelakan posisinya turun 1 peringkat ke ke-97, setelah kehilangan 3,51 poin, sehingga total poin mereka menjadi 1.228,24 poin. Palestina mengalami penurunan ringan, turun 1 peringkat ke posisi ke-101 setelah kehilangan 2,56 poin, yang membuat total mereka kini 1.215,87 poin. Tajikistan naik 1 peringkat ke posisi ke-104, berkat penambahan 6,10 poin yang membawa total mereka menjadi 1.203,08 poin. Republik Kirgistan mengalami penurunan yang lebih signifikan, turun 4 peringkat ke posisi ke-107 setelah kehilangan 12,89 poin, sehingga total poin mereka menjadi 1.194,19 poin. Korea Utara juga mengalami penurunan yang signifikan, turun 3 peringkat ke posisi ke-114. Dengan kehilangan 10,74 poin, total mereka kini berada di 1.164,40 poin.
Vietnam mengalami sedikit peningkatan, naik 2 peringkat ke ke-117, meskipun tidak ada penambahan poin besar, namun mereka berhasil mempertahankan stabilitas di peringkat ini dengan total 1161,11 poin. Indonesia mencatatkan lonjakan yang cukup berarti, naik 5 posisi ke ke-125 setelah menambah 16,23 poin, membawa total mereka menjadi 1135,10. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan pesat yang telah dicapai Indonesia, yang kini semakin mendekati posisi yang lebih tinggi, memberikan harapan bagi para pendukungnya untuk terus berprestasi di kancah internasional. India mengalami sedikit penurunan, turun 2 posisi ke ke-127 setelah kehilangan sedikit poin, yaitu 0,16 poin, dengan total 1133,62. Malawi telah mencatatkan lonjakan yang impresif, naik 3 posisi ke ke-131, berkat tambahan 18,21 poin, yang membawa total poin mereka menjadi 1129,37. Malaysia, meskipun hanya naik 1 posisi ke ke-132, berhasil menambah 3,13 poin, sehingga total poin mereka kini mencapai 1117,05. Kuwait mencatatkan hasil yang positif dengan naik 1 posisi ke ke-134, setelah mendapatkan tambahan 2,74 poin, menjadikan total poin mereka 1109,16. Filipina harus menghadapi kenyataan pahit dengan penurunan yang lebih besar, turun 4 posisi ke ke-149, setelah kehilangan 5,36 poin, menjadikan total poin mereka 1047,73. Penurunan ini menjadi sebuah tantangan besar yang harus dihadapi oleh Filipina agar dapat kembali mendaki peringkat. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami. Jika video ini bermanfaat, silahkan share, like, dan komen.